Buat Anda yang suka berlatih tenis, main tenis, atau buat Anda yang pemula di dunia tenis, ini segmen yang paling tepat untuk Anda, yaitu Instructional Tennis. Akan ada Dedi Prasetyo, salah seorang pelatih terbaik di Asia, yang akan mengajari Anda bagaimana cara bermain tenis yang baik dan benar. Langsung aja ya, Instructional Tennis. Selamat siang pemirsa Tenis Mania. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana seorang pemula belajar memukul basic strokes yang terdiri dari forehand ground stroke, backhand ground stroke, volley forehand dan backhand, service dan smash. Berikut ini kami akan memperagakan yang pertama, yaitu ground stroke forehand dan backhand. Mari kita saksikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kami akan memperagakan bagaimana petenis memegang raket untuk memukul ground stroke forehand. Nah, inilah grip yang bagus untuk memukul forehand, yaitu western grip. Setelah pemain mengenal grip forehand yang benar, maka langkah berikutnya mereka harus belajar merasakan pantulan bola pada senar dan raket. Oke, langsung pantulkan. Rendah, tinggi. Oke. Ya. Hei, rendah, rendah. Tekuk lutut rendah. Oke, tinggi sedikit, tinggi sedikit, tinggi sedikit, tinggi lagi. Pantulin tinggi di dada, sampai di dada, di dada. Oke, rendah lagi, rendah lagi, rendah lagi, tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi. Langkah awal, pemain akan memukul bola ke arah target yang terdekat dengan menjatuhkan bola di samping badan kanan. Bola di samping badan kanan. Dengan gerakan ini, otomatis pemain akan membuat torsi, perputaran pinggang dan pundaknya. Kita perhatikan perputaran pinggang dan pundaknya. Tangan kiri menyilang badan. Posisi berdiri, open stance. Menghadap net, ya. Ya. Secara bertahap, pemain akan mengarahkan bola ke target semakin jauh. Sekarang target yang lebih jauh. Ya, target yang lebih jauh. Perhatikan tangan kiri, menyilang badan Kelly. Open stand, tangan kirinya menyilang badan. Tinggi bola 1 meter di atas net. Ya. Langkah berikutnya setelah pemain mempunyai feeling bola dan raket, maka mereka mulai memukul, ya, rally dengan pelatihnya. Sekarang kami mulai melakukan rally, latihan rally. Umpan ke pemain harus selalu rendah, karena itu pelatih harus selalu memberikan feedingnya dengan slice. Kaki bergerak. Setiap pemain mendapat 2 kali giliran. Indra bagus. Ya. Step kedua dalam pemukulan yaitu rally. Pemain melakukan rally dengan pelatih. Oke, sekarang target yang lebih jauh. Target yang lebih jauh. Di sini kita mengajarkan pemain agar mempunyai follow through yang lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan bola makin bertambah, follow through makin besar. Putaran pinggangnya akan makin terlihat. Ya, putaran pinggang. Ya. Kaki lebar. Ya, arahkan ke target. Setelah pemain semakin pandai, maka target yang diarah harus semakin jauh. Target yang diarah harus semakin jauh.
inilah tahapan-tahapannya. Pemirsa, pada episode kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memegang raket untuk melakukan pukulan backhand. Bayangkan bahwa raket ini kita letakkan di antara ketiak kita, seakan-akan raket ini adalah pedang yang akan kita cabut dari sarungnya. Oke, anak-anak pegang ya, di telapak tangan harus menghadap ke bawah, sedikit menghadap ke bawah. Tarik raket ini keluar. Ya, bayangin kalian akan memukulkan raket ini seperti palu. Oke? Ya, inilah backhand grip. Ya. Kemudian telapak tangan harus menghadap ke bawah. Ya, letakkan telapak tangannya. Cabut raket. Ya, inilah backhand grip. Ya. Ya. Oke, langkah berikutnya. Pantul-pantulkan bola ke atas, ya. Kelly. Pantulkan bola forehand dan backhand. 1 kali forehand, 2 kali backhand. 1 kali forehand, 2 kali backhand. Tangkap bola, istirahat. Oke pemirsa, sekarang kita lakukan bagaimana memukul backhand yang sesungguhnya. Oke. Ya, bola diangkat saja ke atas, tinggi 1 meter di atas net, arahkan ke target. Tinggi di atas net. Ya, tinggi di atas net. Tinggi di atas net. Bola harus dipukul di depan badan. Ya, tinggi di atas net. Oke. Sekarang setiap pemain mendapatkan 2 pukulan ya, 2 bola. Oke. Ya, gerak kakinya. Ya. Oke, mundur. Ya. Gerak kakinya. Gerak kakinya. Gerak kakinya. Gerak kakinya. Oke. Targetnya yang jauh, ya. Oke, cukup. Baik pemirsa, setelah pemain sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang statis, maka sekarang saya akan memberikan bola sedikit jauh dari pemain, di depan pemain. Ya, ke arah target yang dekat, kemudian secara bertahap dia akan mengarahkan ke target yang lebih jauh. Seperti berikut. Target, pelan, ya, tinggi di atas net. Tinggi di atas net. Arahkan target yang dekat. Target di tengah. Target di tengah. Ya. Ya. Oke. Pemirsa, dalam tayangan berikut ini kita saksikan di mana anak-anak akan melakukan pukulan volley, baik forehand maupun backhand volley. Mereka tidak boleh memukul bola. Cukup tapping bola di tengah senar. Dan harus selalu menjaga kepala raket agar tidak turun ke bawah pergelangan. Pemain harus selalu menjaga kepala raket harus selalu di atas pergelangan tangan, baik forehand maupun backhand. Di sini pemirsa, pemain hanya men-tap bola ya, tapping bola, tidak dipukul. Bola hanya di-tap di tengah senar, sedikit diarahkan ke atas net, melambung di atas net. Kontak poin sedikit di depan badan. Kepala raket harus selalu tegak. Pemain diusahakan harus selalu bergerak. Bola tinggi di atas net. Tap saja bolanya. Tap saja bolanya. Kaki terus bergerak. Kaki bergerak, bukan tangannya yang dipanjangkan. Kaki bergerak. Kaki bergerak ke bola. Tapping motion. Ya. Kena tengah senar saja, tidak dipukul bola. Ya. Ya, berikut ini kita saksikan bagaimana anak-anak kecil pemula melakukan pukulan smash. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pukulan smash, grip. Grip itu harus dianalogikan seperti orang memegang palu. Jadi seakan-akan anak-anak akan memukulkan raketnya ini kepada bola. Seakan-akan akan mengayun palu, memukul paku. Nah, yang harus diperhatikan kedua adalah pada saat bola
dilempar naik ke atas, pemain harus mengangkat raket ini di belakang kepala. Seakan-akan raket ini menjadi payung di atas kepalanya. Langkah ketiga, pada saat impact, tangan dan badan serta raket harus berada pada satu garis lurus. Dan bola harus selalu berada di atas kepala, di depan, sedikit di sebelah depan kanan badan dari pemain. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana anak-anak melakukan pukulan smash. Tinggi, kontak poin tinggi, gerak ke bola. Naik tinggi-tinggi, tangan lurus ke atas. Bola harus tinggi-tinggi, tangan lurus pada saat impact. Tangan harus lurus ke atas pada saat impact. Jangan terlambat. Kepala raket langsung ke atas kepala. Kepala raket ke atas kepala, lurus-lurus ke atas. Bola di depan kepala. Naik tinggi, David kurang naik tinggi. Ya, naik tinggi. Oke, naik tinggi. Up. Ya. Sekian tayangan tenis instructional dalam Tenis Mania bersama saya Dedi Prasetyo. Sampai jumpa minggu depan. Nah, buat Anda para pemirsa Tenis Mania yang pengen bisa lebih daripada saya cuma segera mantul-mantul bola, nah, Dedi Prasetyo akan mengajari kepada Anda bagaimana ya cara bermain tenis yang baik dan benar. Langsung kita saksikan segmen instructional tenis. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dedi Prasetyo dalam Tenis Instructional pada Tenis Mania. Pada episode kali ini, saya akan memperagakan bagaimana memukul forehand yang benar. Banyak silang pendapat tentang pukulan forehand. Ada yang mengatakan forehand ala Agassi yang benar, ada yang mengatakan Roddick yang benar, ada yang mengatakan Roger Federer yang lebih bagus. Nah, padahal ketiga-tiganya merupakan pukulan forehand yang sangat mematikan. Untuk memenuhi syarat-syarat forehand yang benar, kami akan memperagakan beberapa faktor-faktor penentu sebagai berikut. Pemirsa, untuk melakukan forehand yang benar dan baik, kita harus memenuhi beberapa faktor-faktor penentu. Faktor utama yang harus kita lakukan adalah membuat sudut putar atau torsi. Untuk melakukan torsi, pemain harus menyilangkan tangan kiri ke samping kanan badan. Pada saat bola datang, raket harus dibawa ke belakang badan, sehingga pantat raket menunjuk ke arah bola. Pada saat kontak, kepala raket harus tegak lurus tanah, menghadap ke arah sasaran. Hindarkan agar kepala raket tidak menghadap ke atas atau terlalu menghadap ke bawah, sehingga mengurangi laju bola. Setelah impact dengan bola, kita menjaga keseimbangan badan, tetap kepala dan badan harus tegak, kemudian dilanjutkan dengan follow through. Di akhir follow through, muka raket harus selalu menghadap keluar. Kepala raket boleh di bawah badan, atau kepala raket selesai di atas pundak, atau kepala raket persis di setinggi pundak. Yang penting muka raket harus selalu menghadap keluar. Inilah follow through yang benar. Rally. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan gerakan-gerakan rally. Pemirsa, perhatikan di sini bagaimana pemain membuat torsi, yaitu dengan menyilangkan lengan kiri ke sisi kanan. Inilah torsi.
Bagaimana pemain menyilangkan lengan kiri ke sebelah kanan badan. Berikutnya, pemain menunjukkan pantat raket ke arah bola. Kemudian, impak dengan bola, kepala dan badan harus tegak lurus di antara kedua kaki kiri dan kanan. Di akhir follow through, muka raket harus menghadap keluar. Oke, sekarang kita masuk ke variasi kedua, yaitu attacking shot. Apa yang dimaksud dengan attacking shot pada forehand ground stroke? Mari kita lihat peragaannya. Ya, sebelum attack, pemain selalu harus membuat split step. Split step, kontak poin di depan. Melakukan tekukan pada kedua kaki. Sebelum memukul, dia harus menekan bumi dengan kaki kanan, kemudian mendarat dengan kaki kiri. Perhatikan juga follow through-nya. Selalu terjadi flexion pada lengan bawah dan pergelangannya. Kepala raket selalu berakhir di belakang pundak kiri. Maka akan terjadi perputaran badan yang lebih dari 180 derajat. Lebih besar daripada 180 derajat perputaran badannya. Ya, inilah attack. Menekan bumi dengan kaki kanan, mendarat dengan kiri. Follow through selalu berakhir di belakang pundak kiri. Ya, menekan bumi dengan kaki kanan, mendarat dengan kiri. Bola yang dipukul harus selalu di antara pinggang dan pundak. Zona di antara pinggang dan pundak ini kita sebut power zone. Perhatikan langkahnya. Menekan dengan kanan, mendarat dengan kiri. Bola selalu dipukul di antara pinggang dan dada atau pundak. Inilah attacking shot. Nah, variasi yang ketiga, kami akan memperagakan counter attacking shot. Ya, di sini sekarang Feby memperagakan pukulan yang lain, yaitu counter attacking forehand dan backhand. Inilah counter attacking forehand. Ya. Pukulan ini biasanya digunakan oleh pemain untuk passing shot atau untuk menghabiskan permainan dengan cara melakukan silang pendek seperti yang kita saksikan berikut ini. Pukulan ini merupakan variasi daripada pukulan forehand. Pemain cukup menggunakan pinggang, sedikit action sebelum mukul, dan follow through banyak ke arah sasaran. Selalu posisi merendah. Tidak ada lompatan di sini. Ya, bola dipukul hampir menyerupai half volley. Pemirsa, dalam peragaan ini pemain akan melakukan variasi forehand yang lain, yaitu lob top spin. Forehand lob top spin. Perhatikan gerakan tangan dan kakinya. Inilah pukulan variasi daripada pukulan forehand. Pemirsa, itulah tadi tayangan bagaimana memukul forehand yang benar dengan berbagai macam variasinya. Pada episode yang akan datang, bisa Anda saksikan bagaimana memukul backhand dengan bermacam-macam variasinya. Untuk lebih jelasnya, bisa Anda saksikan pada episode minggu depan. Sampai jumpa. Halo, apa kabar para pecinta olahraga tenis dimanapun Anda berada? Inilah Tenis Mania, tayangan yang akan menyajikan kepada Anda berbagai liputan seputar dunia olahraga tenis. Pemirsa pecinta olahraga tenis, inilah Tenis Mania.
Pemirsa Tenis Mania, saatnya kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu Instructional Tennis. Didi Prasetyo, salah seorang pelatih tenis terbaik di Asia, akan mengajarkan kepada Anda bagaimana sih cara bermain tenis yang baik dan benar. Langsung kita lihat berikut ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Didi Prasetyo dalam acara Instructional Tennis pada Tenis Mania. Pada episode berikut ini akan kita saksikan bagaimana kita melakukan pukulan backhand yang benar dengan bermacam-macam variasinya. Mari kita ikuti adegan-adegan berikut. Dalam adegan ini, kita akan saksikan bagaimana seorang pemain melakukan pukulan backhand yang benar. Untuk melakukan backhand yang benar, kita perlu mengetahui faktor-faktor penentunya. Apa saja itu? Yang pertama, pemain harus memutar bahunya untuk membuat putaran. Satu adalah bagaimana pemain memutar bahu. Kedua, pantat raket harus selalu menunjuk keluar. Ketiga, proses pemukulan gerakan ke depan, kepala raket harus selalu tegak lurus tanah, dan diakhiri dengan follow through. Pada akhir follow through, kepala raket harus mendahului pergelangan dan harus selalu di atas pergelangan tangan. Berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan pukulan backhand yang benar. Putaran pundak. Yang pertama, perhatikan putaran pundak. Kedua, perhatikan pantat raket selalu menunjuk bola sebelum memukul. Yang ketiga, kontak poin harus selalu di depan badan dan posisi kepala raket harus tegak lurus tanah. Yang terakhir, perhatikan putaran lengan pada saat melakukan follow through. Lengan pemain selalu diputar pada posisi telungkup dan terbuka di akhir follow through. Kepala raket selalu mendahului pergelangan dan berakhir di atas pergelangan tangan kanan. Sekarang kami akan memperagakan counter attack backhand. Ready? Perhatikan lengan kanan. Perputaran daripada lengan dari posisi menutup kemudian menyilang ke badan. Counter attacking backhand. Bola dipukul hampir menyerupai half volley. Perhatikan pada follow through perputaran lengan bawahnya. Posisi berdiri selalu rendah. Oke, inilah attacking backhand. Bola dipukul di atas net. Kalau tadi pada counter attack, bola rendah antara lutut dengan pinggang, sekarang bola dipukul sedikit di atas pinggang. Perhatikan posisi kepala raket pada saat kontak. Pundak raket selalu di atas pergelangan tangan. Attacking backhand. Pada akhir follow through, kepala raket selalu menyilang badan di sebelah kanan. Selalu menekan dan lompat ke depan. Menekan bumi, lompat ke depan. Inilah ciri-ciri daripada pukulan attacking forehand maupun backhand. Baik, sekarang kita peragakan variasi yang keempat, yaitu forcing shot pada backhand. Bola dipukul di atas net sambil maju ke depan. Inilah forcing shot dilakukan dengan berlari sambil maju ke net dengan tujuan mendapatkan pukulan lemah dari lawan untuk diselesaikan dengan volley. Perhatikan langkahnya. Ya? Oke. Forcing shot backhand dilakukan dengan berlari, dengan harapan agar lawan melakukan pukulan yang lemah untuk diselesaikan dengan volley. Inilah forcing shot backhand.
bola harus diusahakan dipukul di atas net, baik pada ground stroke maupun pada volley. Di sini ada dua variasi langkah. Kita peragakan yang pertama, step out, kemudian hit. Step out and in. Ya, inilah step out and in. Step out and in. Step out dengan kaki kiri, in dengan kaki kanan, kemudian maju ke net. Step out and in. Variasi yang pertama ini ya, step out and in. Step out and in. Ya, sekarang kita peragakan variasi kedua, skip forward. Ya, kita boleh memilih langkah yang mana yang kita suka. Boleh kita lakukan dengan skip forward. Ya, inilah skip forward, kemudian maju ke net. Ini, ya, skip forward. Variasi yang kedua. Teknik yang dilakukan tergantung daripada datangnya bola. Kalau bola melebar, sebaiknya kita lakukan dengan langkah step out and in. Kalau bola tidak terlalu jauh dari badan, kita lakukan skip forward. Ya, forcing shot berikutnya bisa dilakukan dengan slice. Ya. Di sini kita tunjukkan langkah Karyoka agar pukulan bisa mengarah down the line. Karyoka. Ya. Perhatikan, kaki belakang menyilang ke depan kaki kanan. Ya, inilah Karyoka. Langkah Karyoka. Baby skip forward. Karyoka. Ya, inilah Karyoka. Ya, kaki belakang menyilang ke belakang kaki depan. Tujuan daripada langkah ini adalah menjaga supaya bola selalu jatuh lurus, seperti yang kita inginkan. Posisi pundak selalu menyisi net dalam posisi tertutup. Close stance, ya. Ayunan dari belakang ke depan. Sekian tayangan instructional tennis dalam Tennis Mania bersama Dedi Prasetyo. Aku ingat waktu dulu, Bapak dan aku sering naik sepeda. Menghirup udara segar, angin menerpa wajah. Bayangan sinar matahari memantul di air sungai yang bening. Saat-saat itu tidak terlupakan. Dulu Bapak sering cerita, kalau polusi bisa dengan mudah merusak semua keindahan alam. Menurut Bapak, kita tidak mewarisi alam ini, tapi hanya meminjamnya dari anak cucu kita. Baru sekarang aku mengerti, mencintai alam saja belum cukup tanpa usaha melestarikannya. Mari kita melestarikan alam mulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali dalam Tennis Mania, tempat di mana Anda dapat menyaksikan berbagai liputan seputar dunia olahraga tenis.
Seperti biasa, Tenis Mania akan dibagi dalam 3 segmen. Yang pertama yaitu gelanggang tenis, yang kedua instructional tenis bersama Dedi Prasetyo, yang ketiga yaitu perbincangan dengan para atlet tenis nasional kita. Langsung kita simak liputannya dalam Tenis Mania. Oke pemirsa Tenis Mania, langsung kita masuk ke segmen yang pertama. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dedi Prasetyo dalam Tenis Instructional pada Tenis Mania. Pada episode kali ini kita akan saksikan bagaimana cara memukul voli yang benar dengan bermacam-macam variasinya. Mari kita ikuti. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain memperagakan basic forehand volley. Teknik melakukan basic forehand volley, pemain cukup men-tapping bola, tidak memukul bola. Bola datang, grip dikuatkan. Pemain harus selalu menjaga kepala raket agar di atas pergelangan tangan. Kepala raket tidak pernah bergerak ke bawah. Gerakan dari belakang ke depan. Pemirsa, pada tayangan lambat berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan basic forehand volley. Perhatikan kepala raket selalu di atas pergelangan tangan. Pemain tidak pernah memukul bola. Dia hanya memukul bola pada senar dengan menguatkan grip. Selalu menjaga kepala raket di atas pergelangan tangan. Oke. Pada saat kontak dengan bola, posisi badan harus selalu sedikit menyisi net. Pegangan kuat pada saat impact. Kepala raket selalu di atas pergelangan tangan. Pemirsa, pada tayangan ini kita saksikan pemain memperagakan backhand volley. Inilah basic backhand volley. Pemain hanya men-tapping bola, menguatkan pegangan pada saat impact dengan bola. Kepala raket harus selalu berada di atas pergelangan tangan. Inilah basic backhand volley. Pemain selalu menjaga kepala raket di atas pergelangan tangan. Kuatkan pegangan pada saat kontak dengan bola. Ayunan sedikit saja, kecil. Cukup menguatkan pegangan pada saat impact dengan bola. Inilah backhand volley. Pemirsa, kita saksikan dalam tayangan lambat berikut ini bagaimana seorang pemain memperagakan basic backhand volley. Perhatikan genggaman tangan pada saat impact. Pemain cukup menguatkan pegangan tangan pada raket. Kepala raket harus selalu dijaga ada di atas pergelangan tangan. Ayunan sedikit saja. Hampir tidak ada gerakan memukul. Tapping. Sekali lagi dalam tayangan lambat berikut ini, kita saksikan pemain memperagakan basic backhand volley. Pada saat impact dengan bola, pemain menguatkan pegangan tangan pada raket dan selalu menjaga agar kepala raket selalu di atas pergelangan tangan. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan pukulan variasi daripada volley. Variasi yang pertama adalah block volley. Pemain hanya memastikan bahwa bola ini kontak di depan badan. Tidak pernah ada ayunan, baik ke belakang maupun ke depan. Permainan ini terjadi apabila kita bermain ganda di depan dan ditembak. Pemain cukup memblok bola, mengarahkan saja bola, dan memastikan kontak poin ada di depan badan. Pemain cukup menguatkan grip saja pada saat impact dengan bola.
Dalam gerakan lambat ini pemirsa, kita saksikan pemain memblok bola. Tidak ada gerakan ke depan maupun ke belakang. Pemain hanya menguatkan grip dan memastikan kontak poinnya ada di depan badan. Pemirsa, berikut ini kita saksikan variasi kedua daripada pukulan volley, yaitu touch volley. Untuk melatih touch volley, pemain harus melakukan latihan seperti berikut, yaitu bola di tap, seakan-akan pemain akan melakukan lob ke arah net dengan memantulkan bola ke atas senar, kemudian dia memukul bola itu ke arah net. Latihan inilah yang nanti akan membuat pemain mahir melakukan touch volley atau drop volley. Kita saksikan dalam tayangan lambat berikut ini, pemain memperagakan bagaimana melakukan latihan untuk memahirkan touch volley atau drop volley, yaitu dengan cara men-tapping bola agar naik tinggi, kemudian memukul bola ini melewati net. Pemain harus menganalogikan seakan-akan akan men-lob net. Lakukan lob di atas net. Jadi tapping harus di atas net, kemudian pukul ke depan. Setelah pemain mahir melakukan gerakan-gerakan seperti berikut, maka pemain akan otomatis pandai melakukan touch volley atau drop volley. Inilah teknik berlatih touch volley atau drop volley backhand. Setelah pemain pandai melakukan pukulan-pukulan seperti berikut, maka pemain akan mahir melakukan drop volley. Pemirsa, dalam gerakan lambat ini kita saksikan pemain melakukan touch volley, yaitu dengan cara men-tap bola ke atas, kemudian memukulnya menyeberang net. Setelah pandai melakukan tapping dan memukul bola ke depan, maka pemain ini akan mahir melakukan drop volley. Pemirsa, kita saksikan pada tayangan berikut ini bagaimana pemain melakukan counter volley. Saksikan kakinya, kaki kiri melangkah ke depan pada saat memukul bola untuk memberikan tenaga pada pukulan. Perhatikan muka raket selalu terbuka agar bola naik ke atas melewati net. Kontak poin dekat dengan badan. Ada sedikit follow through untuk mengontrol bola panjang atau pendek. Semakin panjang pemain mengarahkan pukulannya, semakin panjang juga follow through-nya. Inilah counter volley. Inilah backhand counter volley. Perhatikan pemain pada saat memukul bola, kaki depan selalu melangkah ke depan, kaki kanan melangkah ke depan pada saat melakukan pukulan. Perhatikan muka raket pada saat pemain impact dengan bola. Muka raket selalu dalam posisi terbuka pada saat impact. Tujuannya agar bola selalu melewati net. Pemirsa, berikut ini kita saksikan variasi memukul volley dengan attacking forehand volley.
Perhatikan kaki pemain. Pemain akan menekan bumi dengan kaki kanan dan mendarat ke depan dengan kaki kiri. Ayunan besar di sini sebelum dan setelah kontak dengan bola, agar bola lari keras dan panjang menusuk lapangan lawan. Pemirsa, kita saksikan berikut ini bagaimana pemain melakukan attacking backhand volley. Perhatikan kaki pemain, melangkah dengan kaki kiri ke samping, melompat ke depan dengan kaki kanan. Menekan dengan kaki kiri, mendarat ke depan dengan kaki kanan. Ya. Pemirsa, berikut ini kita saksikan variasi volley yang lain, yaitu attacking forehand volley, swing volley. Dengan swing volley, pemain akan memukul bola pada saat bola berada di ketinggian dadanya. Perhatikan kakinya, gerakan seperti pemain melakukan attacking forehand ground stroke. Dalam adegan lambat berikut ini, kita saksikan pemain selalu memukul bola pada saat bola ada di ketinggian dada. Pemirsa, berikut ini kita saksikan attacking forehand, swing forehand volley. Swing forehand volley. Pemain melakukan hampir sama dengan attacking forehand ground stroke. Perhatikan titik kontak pada saat bola dipukul ada di ketinggian dada. Perhatikan kaki. Kaki kanan menekan dan mendarat dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menekan bumi, mendarat dengan kaki kiri ke depan. Sekian pemirsa, tayangan volley dengan segala macam variasinya. Pada episode yang akan datang, kami akan tayangkan bagaimana melakukan smash dan servis yang benar. Sampai jumpa. Nah, oke pemirsa, buat Anda yang pengen bisa bagaimana ya caranya yang baik dan benar untuk servis dan smash. Nah, langsung kita tanya aja sama Dedi Prasetyo, pakarnya nih. Oke, langsung kita simak Instructional Tennis bersama Dedi Prasetyo. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dedi Prasetyo dalam acara Tennis Instructional pada Tenis Maniak. Pada episode kali ini, saya akan memperagakan bagaimana melakukan smash dan servis yang baik. Selamat mengikuti. Ya. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain memperagakan basic smash. Pada saat bola dipukul ke atas, pemain langsung membawa raketnya ke atas kepala. Kontak poin selalu setinggi mungkin, setinggi jangkauan. Pada saat impact, tangan harus lurus. Raket dan tangan ada pada satu garis lurus. Inilah basic smash. Berikut ini kita saksikan variasi smash, yaitu after bouncing smash. Setelah pemain mahir dengan basic smash, maka langkah selanjutnya pemain melatih after bouncing smash. Tujuan daripada latihan after bouncing smash agar pemain bisa melakukan smash setinggi-tingginya, menjangkau bola setinggi mungkin di atas kepala.
Perhatikan tangan dan badan serta raket berada pada satu garis lurus pada saat impact dengan bola. Teknik memukul after bouncing smash sedikit berbeda dengan smash di mana pemain harus sambil berlari mundur. Drill ini untuk melatih agar pemain bisa melakukan jangkauan setinggi-tingginya ke atas. Perhatikan ayunan lanjut, slam dunk. Ayunan ini disebut dengan slam dunk. Tekukan pada siku. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain memperagakan up and back smash. Smash model ini sering terjadi pada permainan ganda, di mana pemain melakukannya setelah volley, melakukan smash sambil mundur. Berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan smash dengan mundur ke belakang. Perhatikan langkah-langkahnya. Pemain berakhir pada kaki kanan, lompat ke atas, mendarat dengan kaki kiri, menekan bumi dengan kaki kanan, mendarat dengan kiri. Langkah ini disebut dengan langkah gunting. Kita saksikan di sini pemain akan memperagakan gerakan atau langkah gunting, di mana pemain akan mendarat dengan memulai gerakan dengan kaki kanan, lompat ke atas dan mendarat dengan kaki kiri. Gerakan ke belakang berakhir pada kaki kanan. Menekan bumi, lompat ke atas, mendarat dengan kaki kiri. Raket tidak boleh turun, langsung ke atas kepala. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan servis. Perhatikan kaki pemain pada saat melakukan servis, tekukan lutut agar pemain bisa menjangkau bola setinggi mungkin ke atas net. Sekali lagi saksikan, tekukan lutut pada pemain agar menjangkau bola tinggi, setinggi-tinggi jangkauannya. Dalam gerakan lambat berikut ini, kita saksikan bagaimana pemain melakukan servis dengan menekuk lutut pada saat melempar bola. Menekuk lutut pada saat melempar bola. Sekali lagi kita saksikan pemain menekuk lutut pada saat melempar bola. Berikutnya kita saksikan bagaimana pemain memutar pundak dan pinggangnya. Pada saat pemain melempar bola, posisi pundak menyisi net. Pada saat melempar bola, posisi pundak menyisi net. Pada saat pemain memukul bola, posisi pundak menghadap ke net. Di sini terlihat putaran pundak menyisi net, menghadap net. Pada tayangan lambat berikut ini kita saksikan pundak pemain pada saat melempar bola pada posisi menyisi net. Pada saat melempar bola, posisi pundak pemain menyisi net. Berikut ini kita saksikan pundak pemain pada saat melempar pada posisi menyisi net. Pada saat melempar, pundak pemain menyisi net. Pada saat impact dengan bola, pemain menghadap net.
Pada adegan lambat berikut ini kita saksikan pada saat impact, pundak pemain menghadap ke net. Pada saat impact dengan bola, pundak menghadap ke net. Impact, pundak menghadap net. Sekian pemirsa tayangan smash dan service dan segala macam variasinya. Sampai jumpa minggu depan pada Instructional Tennis pada Tenis Mania bersama saya Dedi Prasetyo. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Tantri Murdopo dalam Tenis Mania, tempat di mana Anda bisa menyaksikan berbagai liputan seputar dunia olahraga tenis. Langsung kita lihat aja di Instructional Tennis. Selamat siang pemirsa Tenis Mania. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana seorang pemula belajar memukul basic strokes yang terdiri dari forehand ground stroke, backhand ground stroke, volley forehand dan backhand, service dan smash. Berikut ini kami akan memperagakan yang pertama yaitu ground stroke forehand dan backhand. Mari kita saksikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kami akan memperagakan bagaimana memegang raket untuk memukul forehand ground stroke. Ambil saja raket dari atas. Inilah grip forehand, ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Inilah grip western forehand. Setelah pemain mengenal grip forehand yang benar, maka langkah berikutnya mereka harus belajar merasakan pantulan bola pada senar dan raket. Rendah, tinggi. Oke. Ya. Hei, rendah, rendah, rendah. Tekuk lutut, rendah. Oke. Tinggi sedikit, tinggi sedikit, tinggi sedikit, tinggi lagi, pantulin tinggi di dada, sampai di dada, oke. Rendah lagi, tinggi lagi, pantulin tinggi di dada, sampai di dada, oke. Rendah lagi. Rendah lagi. Langkah awal, pemain akan memukul bola ke arah target yang terdekat dengan menjatuhkan bola di samping badan kanan. Bola di samping badan kanan. Dengan gerakan ini, otomatis pemain akan membuat torsi. Perputaran pinggang dan pundaknya. Kita perhatikan perputaran pinggang dan pundaknya. Tangan kiri menyilang badan. Posisi berdiri open stance. Menghadap net, ya. Ya. Secara bertahap pemain akan mengarahkan bola ke target semakin jauh. Sekarang target yang lebih jauh. Ya, target yang lebih jauh. Open stand, tangan kirinya menyilang badan. Tinggi bola 1 meter di atas net. Ya. Dengan semakin jauhnya target yang dituju, maka gerakan akan semakin besar, baik backswing maupun follow through. Perhatikan grip kamu. Target yang jauh.
Ya, di sini mulai terlihat pukulan yang sesungguhnya. Langkah berikutnya setelah pemain mempunyai feeling bola dan raket, maka mereka mulai memukul, ya, rally dengan pelatihnya. Sekarang kami mulai melakukan rally, latihan rally. Umpan ke pemain harus selalu rendah, karena itu pelatih harus selalu memberikan feedingnya dengan slice. Kaki bergerak. Setiap pemain mendapat 2 kali giliran. Indra bagus. Ya. Step kedua dalam pemukulan yaitu rally. Pemain melakukan rally dengan pelatih. Oke, sekarang target yang lebih jauh. Target yang lebih jauh. Di sini kita mengajarkan pemain agar mempunyai follow through yang lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan bola makin bertambah, follow through makin besar. Putaran pinggangnya akan makin terlihat. Ya, putaran pinggang. Ya. Kaki lebar. Ya. Arahkan ke target. Setelah pemain semakin pandai, maka target yang diarah harus makin jauh. Target yang diarah harus makin jauh. Inilah tahapan-tahapannya. Pada tahapan ini, pemain sudah mulai pandai memukul rally. Ya. Ayunan selalu dari bawah ke atas. Untuk memenuhi syarat-syarat forehand yang benar, kami akan memperagakan beberapa faktor-faktor penentu sebagai berikut. Pemirsa, untuk melakukan forehand yang benar dan baik, kita harus memenuhi beberapa faktor-faktor penentu. Faktor utama yang harus kita lakukan adalah membuat sudut putar atau torsi. Untuk melakukan torsi, pemain harus menyilangkan tangan kiri ke samping kanan badan. Pada saat bola datang, raket harus dibawa ke belakang badan, sehingga pantat raket menunjuk ke arah bola. Pada saat kontak, kepala raket harus tegak lurus tanah, menghadap ke arah sasaran. Hindarkan agar kepala raket tidak menghadap ke atas atau terlalu menghadap ke bawah, sehingga mengurangi laju bola. Setelah impact dengan bola, kita menjaga keseimbangan badan, tetap kepala dan badan harus tegak, kemudian dilanjutkan dengan follow through. Di akhir follow through, muka raket harus selalu menghadap keluar.
kepala raket boleh di bawah badan, atau kepala raket selesai di atas pundak, atau kepala raket persis di setinggi pundak. Yang penting muka raket harus selalu menghadap keluar. Inilah follow through yang benar. Rally. Pemirsa, berikut ini kita saksikan bagaimana pemain melakukan gerakan-gerakan rally. Pemirsa, perhatikan di sini bagaimana pemain membuat torsi, yaitu dengan menyilangkan lengan kiri ke sisi kanan. Inilah torsi, bagaimana pemain menyilangkan lengan kiri ke sebelah kanan badan. Berikutnya, pemain menunjukkan pantat raket ke arah bola. Kemudian, impak dengan bola, kepala dan badan harus tegak lurus di antara kedua kaki kiri dan kanan. Di akhir follow through, muka raket harus menghadap keluar. Oke, sekarang kita masuk ke variasi kedua, yaitu attacking shot. Apa yang dimaksud dengan attacking shot pada forehand ground stroke? Mari kita lihat peragaannya. Ya, sebelum attack, pemain selalu harus membuat split step. Split step, kontak poin di depan. Melakukan tekukan pada kedua kaki. Sebelum memukul, dia harus menekan bumi dengan kaki kanan, kemudian mendarat dengan kaki kiri. Perhatikan juga follow through-nya. Selalu terjadi flexion pada lengan bawah dan pergelangannya. Kepala raket selalu berakhir di belakang pundak kiri. Maka akan terjadi perputaran badan yang lebih dari 180 derajat. Lebih besar daripada 180 derajat perputaran badannya. Inilah attack. Menekan bumi dengan kaki kanan, mendarat dengan kiri. Follow through selalu berakhir di belakang pundak kiri. Ya, menekan bumi dengan kaki kanan, mendarat dengan kiri. Bola yang dipukul harus selalu di antara pinggang dan pundak. Zona di antara pinggang dan pundak ini kita sebut power zone. Perhatikan langkahnya. Menekan dengan kanan, mendarat dengan kiri. Bola selalu dipukul di antara pinggang dan dada atau pundak. Inilah attacking shot. Inilah counter attacking forehand. Ya. Pukulan ini biasanya digunakan oleh pemain untuk passing shot atau untuk menghabiskan permainan dengan cara melakukan silang pendek seperti yang kita saksikan berikut ini.
pukulan ini merupakan variasi daripada pukulan forehand. Pemain cukup menggunakan pinggang, sedikit action sebelum mukul, dan follow through banyak ke arah sasaran. Selalu posisi merendah. Tidak ada lompatan di sini. Ya, bola dipukul hampir menyerupai half volley. Pemirsa, dalam peragaan ini, pemain akan melakukan variasi forehand yang lain, yaitu lob top spin. Forehand lob top spin. Perhatikan gerakan tangan dan kakinya. Inilah pukulan variasi daripada pukulan forehand. Pemirsa, itulah tadi tayangan bagaimana memukul forehand yang benar dengan berbagai macam variasi.